Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, jumpa lagi dengan channel Jurnal Edukasia. Kali ini kita akan menyajikan soal-soal tes seleksi PPS untuk pemilu 2024. Tapi sebelumnya, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe, like, dan tekan tanda loncengnya, agar kami bisa terus bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Video kali ini merupakan lanjutan dari soal-soal sebelumnya. Selamat mengikuti. Tes wawancara PPS. Untuk pertanyaan pertama, biasanya peserta diminta untuk menceritakan tentang diri pribadi masing-masing, yaitu yang terkait tentang nama lengkap atau alumni sekolah, alumni pendidikan terakhir, kemudian pekerjaan saat ini. Itu biasanya untuk calon anggota PPS itu diminta untuk memperkenalkan dirinya di hadapan komisioner KPU yang langsung mengetesnya. Untuk itu, perkenalkan diri sebaik mungkin dari nama lengkap, pendidikannya, dan pekerjaannya saat ini. Kemudian pertanyaan nomor 2, selain pendidikan formal, apakah memiliki keterampilan lain? Nah, ini bisa diceritakan dengan dua hal, yang mana menceritakan tentang keterampilan yang dimiliki. Misalnya, mengoperasikan komputer dengan berbagai programnya seperti Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau mungkin juga Photoshop, dan lain-lain. Karena keterampilan ini sangat penting untuk dimiliki seorang anggota PPS saat ini, karena IT itu merupakan hal yang pokok dan utama dalam pemilu. Kemudian organisasi yang pernah diikuti, diceritakan saja organisasi baik di pendidikan terdahulu atau organisasi di masyarakat saat ini, atau yang sudah pernah diikuti atau yang masih aktif dalam organisasi. Itu bisa diceritakan sesuai dengan keadaan masing-masing pribadi. Kemudian yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan Anda? Nah, misalnya ini kelebihan yang dimiliki itu diceritakan. Misalnya jujur, cepat belajar, pekerja keras. Nah, kelemahan pun juga bisa diceritakan, tetapi kelemahan itu diceritakan saja bagaimana bisa mengatasi kelemahan pada dirinya, sehingga dari kelemahan itu bisa diatasi menjadi kekuatan positif dalam diri seseorang itu, sehingga kekurangan bisa ditutupi dengan kelebihannya. Kemudian nomor 4, apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja? Nah, ini misalnya hubungan baik dengan rekan kerja itu sangat penting ya. Misalnya dijawab saja dengan hubungan saya dengan semua rekan kerja itu berjalan dengan baik. Memang pernah mengalami masalah dengan rekan kerja terkait tentang apa, misalnya terkait tentang tanggung jawab itu, namun itu diselesaikan dengan cara berdiskusi, musyawarah, atau hal-hal yang lain sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Kemudian nomor 5, apakah Anda lebih senang bekerja seorang diri atau dalam tim? Nah, ini karena PPS itu diperlukan kerja tim, bukan kerja mandiri, tapi adalah kerja tim, maka harus kita upayakan bahwa diri kita itu bisa bekerja dengan tim apabila benar-benar dibutuhkan. Kemudian nomor 6, jika Anda diharuskan bekerja di dalam tim, posisi apa yang akan Anda pilih? Nah, ini misalnya jawab saja sesuai dengan keadaan diri kita. Misalnya, saya lebih suka menjadi seorang konseptor atau berencana, atau juga seorang pemimpin. Nah, itu jawab saja sesuai dengan keadaan diri kita sendiri. Kemudian nomor 7, bisakah Anda bekerja di bawah tekanan? Nah, ini penting karena PPS itu juga besok pada pemilu 2024 ini saya yakin tekanannya akan lebih tinggi. Maka ini dibutuhkan bekerja yang keras dan harus bisa memiliki mental yang tangguh di bawah tekanan itu. Maka jawab saja, saya sudah terbiasa bekerja di bawah tekanan. Ya, saya pikir tekanan itu bisa memberikan hasil yang positif bagi saya karena saya bisa mengeluarkan potensi, misalnya itu seperti itu. Kemudian nomor 8, bagaimanakah sikap Anda terhadap kritik
yang ditujukan kepada Anda. Nah, ini terkait kritik. Kalau terkait dengan kritik, jawab saja saya pribadi menerima segala macam kritik. Karena kritik itu bisa membuat perubahan bagi diri saya. Kemudian pertanyaan nomor 9, apa yang membuat Anda tertarik menjadi PPS atau bekerja menjadi PPS? Jawab saja, selain menambahkan penghasilan, saya ingin mensukseskan kegiatan pemilu 2024. Saya yakin yang namanya bekerja itu butuh penghasilan. Kita tidak bisa naif dengan hal itu. Maka jawab saja, ingin menambahkan penghasilan. Saya ingin mensukseskan kegiatan pemilu 2024, menjadi bagian dari keanggotaan PPS, bekerja sama dalam mewujudkan kesuksesan PPS di wilayah desa itu misalnya. Pertanyaan nomor 10, pengalaman apa yang Anda miliki dalam bidang kepemiluan? Nah, ini penting bagi track and record dari seorang anggota calon PPS ini. Jawab saja secara bidang, memang misalnya sudah pernah mengikuti kegiatan pemilu, misalnya menjadi anggota KPPS, atau mungkin malah sudah pernah menjadi PPS, atau penyelenggara pemilu yang lainnya, itu bisa disebutkan. Tapi jika belum pernah memiliki pengalaman dalam kepemiluan, ya jawab saja hal-hal yang mendekati, misalnya suka berorganisasi, ya suka bermusyawarah di lingkungan masyarakat. Ya intinya berkaitan atau mendekati tentang kerja tim, kerja kelompok, dan bekerja yang sesuai dengan pengalamannya. Kemudian nomor 11, apa yang Anda ketahui tentang PPS? Nah, silahkan jawab ya, pengertian PPS itu ya. Silahkan dijawab tentang pengertiannya, tentang pengertian PPS itu diuraikan ya. Kemudian pengertian tugas dan wewenang PPS ya, itu bisa dijawab dan bisa dicari ya di Undang-Undang atau PKPU nomor 3 tahun 2018 ya. Nomor 12, apa yang memotivasi Anda melamar PPS dalam pemilu 2024? Karena saya ingin berkontribusi dan mensukseskan PPS dan KPPS dalam pemilu 2024 mendatang. Nomor 13, bagaimana sikap Anda ketika dihadapkan pada dua pilihan yang sama antara tugas PPS dan tugas lain? Nah, ini secara profesional, karena gitu sudah menjadi anggota PPS, ya jawab saja, kami akan mengutamakan tugas PPS daripada tugas yang lain ya. Jangan sampai berat sebelah ya, mengutamakan pekerjaan yang lain daripada pekerjaan PPS ini. Maka jawab saja, tugas utama PPS lebih utama. Kemudian nomor 14, kapan jadwal pemilu 2024 dilaksanakan? Nah, ini harus tahu ya, kapan pemilu 2024 itu akan dilaksanakan. Nah, pada hari Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Kemudian nomor 15 ya, pertanyaannya ini tentang teknis, apa tugas dan wewenang PPS ya, hak dan kewajiban PPS. Nomor 16 ya, itu bisa dilihat ya lengkapnya di PKPU nomor 3 tahun 2018. Nah, di sana diuraikan secara gamblang tentang tugas dan wewenang PPS ya, dan yang lainnya, terutama bagi penyelenggara pemilu. Kemudian nomor 17 ya, jumlah padukuhan di desa Anda. Nah, ini harus tahu ya, jumlah padukuhan di desa kita ya, atau RW kita itu berapa jumlahnya, itu harus tahu. Karena PPS ini adalah panitia pemungutan suara yang bekerja di desa ya, di desa yang membawai beberapa padukuhan atau beberapa RW. Maka harus tahu jumlah padukuhan atau RW yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, kemudian nomor 18, nah, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan juga teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan. Itu harus diketahui bagaimana teknisnya, itu bisa dicari, bisa dilihat tentang syarat dukungan ya, pemungutan suara, perolehan suara, karena ini berkaitan nantinya yang akan ada di lapangan. Maka seorang anggota KPPS itu harus mengetahui tentang teknis
dalam pemungutan suara atau penghitungan suara ataupun rekapitulasi penghitungan suara. Demikian paparan singkat terkait soal-soal tes wawancara PPS Pemilu 2024, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.